Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Malam ini kita berjumpa kembali di dalam acara podcast Bumi Sholawat Official. Nah, kebetulan malam hari ini saya ditemani dengan seorang narasumber, tokoh ulama. Beliau adalah pemilik Pondok Pesantren Bumi Sholawat Darussalamah berdomisili di Rawabundar, Desa Buyut Utara, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Beliau bernama Ustadz atau Kiai Abah Samsul Arifin Ilham. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nyo kabar Pak Ustadz? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Wilujeng sedanten nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita ngobrol santai ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mendirikan pondok pesantren Bumi Sholawat itu sejak tahun berapa sih? Sejak tahun 2010. 2010. Ini warisan atau berdiri atas keinginan Pak Ustadz sendiri? Ini orang tua yang punya cita-cita tanahnya ini untuk pondok. Terus akhirnya ya sampai saya pulang dari pesantren dari pondok. Dari pondok gitu. Pernah mondok di mana Pak Ustadz? Di Banyuwangi. Banyuwangi Tebu Ireng Tapi atau? Banyuwangi Lampung Tengah. Oh, Banyuwangi Lampung Tengah. Oh, yang di Wates ya? Iya. Berarti memang Alumni asli putra Lampung ya. Oke deh. Nah, ini nih Pak Ustadz. Selama mendirikan pondok pesantren Bumi Sholawat Darussalamah ini, banyak kendala nggak sih? Kalau kendala banyak gitu. Pro kontra banyak ya? Banyak. Ya biasalah ya gitulah. Enggak siapa. Dinikmatin aja, apakah gimana? Berat banget nggak cobaan? Ya, enggak begitu berat, sedang-sedang aja gitu. Kalau dirasakan ya berat, kadang enggak berat aja, berat. Ya, Apalagi ya nggak usah dirasain Pak. Biasa Anggap aja, angin ya. lalu gitu aja, namanya ujian ya. Ya, kayak gitu Mas. Sejak umur berapa nih mendirikan pondok? Umur 25. Sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah, Menikah alhamdulillah. tahun 2007. Istri, apakah orang pondok juga? Orang pondok. Murid? Ketemu di pondok. Oh, Ya, ketemu di pondok. Jadi Teman, nggak Pak. jauh-jauh gitu ya? Enggak jauh-jauh. Katanya begitu. Katanya jodoh itu di mana dirimu bergaul, di situ pasti jodohnya. Iya. Jadi kalau bergaul di tempat maksiat dapat jodohnya orang maksiat juga gitu. Nggak Bisa. tentu juga. Nggak juga sebetulnya. Oke Pak Ustadz, malam hari ini tema kita adalah iman. Mm-mm. Nah, kenapa saya ambil tema iman sih? Karena ini yang sangat-sangat riskan di masyarakat nih. Karena satu, masyarakat ini menganggap diri mereka mungkin sudah beriman. Tapi kenyataannya pada pelaksanaannya kehidupan sehari-hari nih ya, kita perbandingkan karena masyarakat kalau terlalu dengan bahasa tinggi agak ribet. Jadi kenyataannya iman ini harus dijelaskan lagi, dikupas lagi di hadapan pemirsa semua. Saya mewakili mereka semua dan diri saya sendiri. Apa sih Pak Ustadz iman itu? Monggo Iman, silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iman atau definisi iman itu adalah percaya. Percaya atau membenarkan, ini secara etimologi, secara bahasa itu percaya atau membenarkan. Itu ada dalam surat Yusuf itu kan. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akala huzib. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kami itu pergi, kemudian kami itu bermain-main, kemudian Yusuf saya tinggalkan di dekat barang-barang kami, kemudian Yusuf dimakan serigala, akala serigala. Wa ma anta bimu'minin walaupun nasofikin. Dan sedangkan engkau tidak mungkin percaya, bimu'minin, percaya. Ini percaya yang mananya membenarkan, walaupun nasofikin. Karena di belakang ini walaupun nasofikin, sofikin itu benar. Artinya walaupun kami ini benar, tapi tetap engkau belum tentu membenarkan kami. Itu makna iman yang artinya percaya atau membenarkan.
Ini saya ambil ayatnya Al-Quran dari surat Yusuf, itu definisi iman secara bahasa, ya, secara etimologi. Nah, adapun iman itu dari ayat lain ya, Al-Quran ini yang tentunya ini sinkron dengan hadis ya. Itu dalam surat An-Nisa itu ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Jadi seperti itu. Ini nanti apa ya, definisi iman yang mengarah kepada rukun iman ini. Rukun iman itu ya pokok atau tiang-tiangnya iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang disebut di sini, yang disebut orang-orang yang beriman. Berimanlah kepada Allah, satu, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad, wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum Muhammad. Begitu. Wa may yakfur billah, barang siapa kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia tersesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya, sangat sesat yang jauh. Artinya gini, di ayat ini kita kalau beriman itu ya ada syaratnya, ada rukunnya ya. Tentunya kita kenali ya, ada rukun iman ada 6 kan. Menurut akidah kita itu yang didasarkan pada Al-Quran maupun hadis yang ada, bahwa rukun iman itu ada 6. Karena ada rukun iman itu yang enggak 6 itu ada yang 3 itu ada yang 12 itu ada. Beda-beda ya? Beda-beda. Tapi yang diterapkan khususnya di Indonesia? Di Indonesia mayoritas ini yang disebut ahlus sunnah, itu punya ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini, sunnah itu kan keteladanan Nabi. Seperti itu. Jadi garis besarnya di sini kita bisa definisikan bahwa iman itu adalah yakin dan percaya. Intinya ketika sudah percaya, sudah yakin, maka membenarkan. Ya kan? Iya, seperti itu ya. Nah, sekarang gini. Ini maaf nih Pak Ustadz, nyuwun sewu nih, kita campur ya. Pada kenyataannya nih, kita sebagai manusia yang hidup bersosialisasi, hidup independen atau individual ya, dalam hubungannya dengan Tuhan ini dilihat sebagai hubungan pribadi manusia atau hubungan pribadi manusia kepada Tuhan dan kepada manusia lain. Hitungan berimannya itu. Kalau iman kepada Allah loh. Jadi kalau iman kepada Allah itu kan percaya kepada Allah, membenarkan Allah. Itu tentunya hubungan dia sendiri. Hubungan dia sendiri kepada Allah. Tapi tentunya ya pasti akan berkaitan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Itu udah nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Hablum minan nas dan hablum minallah ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Tapi kenapa nih? Katanya beriman nih. Katanya. Entah siapa, mau ahli sholat, mau ahli puasa, mau ahli zakat, mau ahli sunnah, mau apapun, mereka yang mendalami itu, mereka yang buta tentang itu, yang pernah mendapatkan ilmu di pondok, ataupun yang manusia biasa aja, yang orang miskin, orang kaya, orang bodoh, ataupun orang pintar, pejabat dan sebagainya. Kenapa? Pada prakteknya kok masih sering ragu sama Tuhan? Sering ragu sama Tuhan. Itu penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakatnya kayak gitu. Masyarakat golongan mana nih? Golongan ya semuanya.
Semuanya ya. Berarti golongan menengah ke bawah. nggak ada tebang pilih ya. Iya, Mau yang cuma tahu, yang ahli agama mau apa segala macam. Masih sering ragu nggak Pak Ustadz nih? Iya, kadang-kadang Kadang-kadang. lupa, tapi lupa. Kalau lupa lah. Alfa ya. Nah, iya. Alfa yang keterusan. Tuman berarti. Latah namanya. Latah tuman. Jadi gini, sebenarnya ini yang ingin saya pertanyakan. Sangat-sangat sering saya perhatikan. Baik mereka yang sudah memahami tentang agama, baik mereka yang masih kurang pemahamannya tentang agama, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ketika dibenturkan dengan kenyataan, dengan ujian dan cobaan, kesulitan hidup, ekonomi, masalah rumah tangga, ini begini nih, kolab nih Pak Ustadz. Iya. Banyak yang saya dengar, aduh besok dapat duit nggak ya, aduh bisa sembuh nggak saya ya, aduh bisa begini nggak ya, begitu ya. Ini tergolong beriman enggak sih sebenarnya? Padahal mereka sholat loh. Iya, ya masih tergolong beriman. Masih tergolong beriman, tapi kadarnya. Kadarnya itu yang Kadarnya yang turun. itu memang itu penyakit yang merambah masyarakat kita ya gitu. Makanya Tapi masih digolongkan beriman. Nah, yang digolongkan orang tidak beriman yang seperti apa? Yang digolongkan orang yang nggak beriman itu ya banyak sih yang keterangan. Artinya ini yang kan ada misalnya contoh nih, orang itu kalau sholat tidak sholat itu karena males, karena males itu masih digolongkan beriman. Tapi kalau karena menentang kewajiban sholat itu sudah keluar dari keimanan, artinya sudah keluar dari Islam. Dikatakan tidak beriman gitu. Lalu kalau saya bertanya, belum dikatakan orang itu beriman, kalau belum gimana? Ya, kalau belum bisa membuktikan keimanannya itu. Nah, cara membuktikannya dalam bentuk seperti apa itu? Amal soleh. Amal soleh. Berarti apakah positif nih Pak Ustadz menjamin atau mungkin bisa meyakini bahwa orang itu beriman? Contohnya nih, seperti Pak Ustadz yang punya pondok, yang rajin sholat, rajin sodako, rajin puasa nih, wiridnya lama, itu sudah positif beriman belum? Itu ya beriman, tapi kan kadarnya mungkin naik turun gitu. Naik turun kadarnya. Tapi berarti tetap beriman. Tetap beriman. Jadi ada batasan. Oke deh. Batasan iman dan tidak iman ada batasan. Jadi kita maklumi gitu ya. Kalau alpa atau ketumanan alpa itu dimaklumi. Kan katanya suruh sering-sering istighfar gitu. Jadi bayar utangnya pakai istighfar, Pak. Istighfar, tapi kebangetan lah kayak Itu penyakit masyarakat. Oke deh. Yang kedua ini, saya mau tanya. Jadi saya pengen ketawa sendiri, Mas. Jadi gini. Katanya iman itu berurusan dengan hati. Ya, kita bicara hati nih. Hati ini yang mana sih, Pak Ustadz? Hati ya. Jadi iman itu tempatnya di dalam hati. Makanya ada juga yang mengatakan definisi iman adalah jazmul qalbi atau kemantapan hati. Nah, hati itu ya menurut Al-Quran itu allati fi sudur, yang ada di rongga dada. Dada tentunya di sini. Artinya kalau kita ini ya di sini ya, jantung. Hati itu jantung ya. Nah, kalau menurut keterangan Al-Quran jantung itu bukan limpa, bukan liver itu ya. Kalau itu kan bahasa Arabnya namanya kabid. Oh gitu. Kabidun. Jadi hati itu jantung kalau dalam Al-Quran. Tempat iman seseorang. Oh gitu. Jadi intinya orang yang beriman itu tentu meyakini dan mempercayainya di hatinya atau di jantungnya. Nah sekarang ini saya pertanyakan lagi. Saya ini agak kritis Pak Ustadz ya, karena saya mewakili opini-opini publik yang banyak nih berdatangan, sering ngeluh ke saya atau sering curhat ke saya atau bahkan yang bertanya ke saya. Kebetulan nih kan saya emang juga cari orang yang ngeyelan ini. Oh, cari orang ngeyelan. Berarti kebetulan kita ketemu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi nggak tersinggung Pak Ustadz ya, karena niat saya nggak ingin mengadu domba dan nggak ingin menyakiti siapapun atau menghakimi keyakinan kalau siapapun. Tersinggung manusiawi. Nah, masih manusia ya. Manusia, kalau nggak tersinggungan namanya keledai. Jadi kan iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Itu disebut menjadi agama, kan begitu, ya kan?
agama itu adalah sesuatu yang diyakini dan dipercayai. Iya. Nah, begitu. Pada penerapannya, seseorang yang sudah sholat, seperti tadi saya bilang, itu dikatakan sudah beriman benar. Karena kalau orang nggak beriman, nggak mungkin dia mau ngelakuin sholat, gitu ya. Dan kemudian membenarkan ajaran-ajaran Tuhan, kan begitu ya, ajaran-ajaran Allah, kan begitu. Mempercayai apapun yang Allah tentukan, kan begitu. Termasuk utusan-utusan Allah nih, kan begitu. Nah, ini nih saya mau bertanya dulu. Mengimani Allah dalam rukun iman, ini tentunya pelaksanaan dari iman itu sendiri. Syarat-syarat menjadi orang yang beriman itu ada rukun iman ya. Iya. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Gambaran iman kepada Allah ini dalam bentuk perbuatan dan rasa itu seperti apa sih? Perbuatan dan Rasa. ya. Kan tetap harus diaplikasikan toh. Iya. Dari keyakinan, dari kepercayaan itu kan berbalut rasa kan? Iya. Ya kan? Kolbi katanya kan. Dan itu harus diaplikasikan dalam kenyataan, dalam perbuatan toh. Nah, ini hubungannya bagaimana? Yang seperti apa sih iman kepada Allah itu? Jadi kita semua sudah mengetahui ya, rukun iman kan ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, ini kalau orang iman kepada Allah itu kan rasanya kayak apa kan gitu kan, ini perlu dibedakan. Iya, benar. Orang beriman itu rasanya kayak apa kan gitu. Ya, disebutkan juga di Al-Qur'an sebetulnya kan. Jadi kita tuh lihat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hatinya takut. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum imana. Ketika disebut ayat-ayat Allah, maka dia akan bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka berserah diri. Itu rasanya atau gambarannya yang dari Al-Qur'an ya. Gambarannya orang yang beriman, rasanya seperti itu. Nah, terus apa namanya? Nah, kalau pelaksanaannya tentunya nih ya amal soleh itu. Nah, nanti dulu nih. Saya mengutip dari penjelasan Pak Ustadz barusan bahwa beriman kepada Allah menurut rasa. Itu ketika mendengar nama Allah disebut takut. Emang sebegitu menakutkannya Allah. Lalu bagaimana rumusnya harus mencintai Allah tadi? Katanya Allah itu harus dicintai. Iya. Lalu kenapa harus takut kalau memang harus mencintai gitu? Kalau cinta ini sebenarnya level tertinggi ya. Kan Nabi Ibrahim. Jadi gini, takut dalam arti takut kepada dirinya atas kekurangannya kepada Allah seperti itu. Oh, berarti bukan takut kepada Allah tapi takut pada diri sendiri ya. Jadi lebih begitu ya. Itu atau ada yang takut dalam arti ya kalau kita itu kurang ajar atau kita berdosa kan ya tentunya sama Allah akan disiksa kan, itu juga menakutkan. Jangankan siksa akhirat ya, kita siksa dunia ini misalnya ini kita kekurangan apa atau kita sakit apa itu sudah takut. Kadang anak kita sakit atau keluarga kita sakit itu kan takut, itu sebuah ketakutan ya seperti itu. Apalagi ketakutan nanti di akhirat itu ya rasa-rasa yang dirasakan orang yang beriman seperti itu. Oh, rasa-rasa yang selain dia itu takut kepada diri sendiri, tanggung jawabnya kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah ini sifat utamanya kan Rahman Rahim. Rahman Rahim. Rahman Itu Rahim. disimpulkan Rahman Rahim. Jadi kalau dari Rahman Rahim itu udah tahu nih kita bahasa Rahman Rahim itu adalah pengasih dan penyayang. Kalau dari konotasi atau definisi dari pengasih dan penyayang ini, kalau sudah tahu Allah itu sudah pengasih dan penyayang, kenapa harus ada rasa takut gitu loh? Ya ini masalahnya. Jadi, takut disiksa. Kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, tentu nggak akan ada siksaan kan, harusnya begitu kan? Ya masalahnya itu. Jadi karena orang itu tidak tahu tentang Allah, tentang beriman kepada Allah atau tentang Allah itu seperti apa, sehingga ya kurang kok. Nah, terus Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa mencintai Allah itu adalah level tertinggi ya. Kalau kata saya,
Mencintai Allah itu ada di level ketiga atau keempat. Yang nomor berapa itu? Yang nomor pertama adalah percaya dan yakin. Levelnya Sampai 4 kayaknya. 4. Kalau menurut saya loh, karena gini, kalau yang saya alami ya, Pak Ustadz ya. Ini kita bicara rasa kan. Ini rasa saya nih, rasa saya. Kalau yang saya alami, agama itu kan disebut, ya iman itu disebut keyakinan dan kepercayaan. Berarti bicara rasa. Kalau rasanya masih ragu, berarti belum bisa dibilang yakin atau percaya. Atau keduanya, ya. Berarti kan harus kenal dulu, harus percaya, harus yakin dulu, baru bisa mencintai. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Gimana mau mencintai kalau nggak kenal? Gimana mau percaya kalau nggak kenalan, kan begitu. Nah berarti kalau dibilang sudah mengenal, sudah percaya, sudah yakin, maka cinta itu ada di level nomor 3 atau nomor 4. Dan di level terakhir adalah berkorban. Nah itu benar nggak definisi saya? Benar itu. Ada namanya, ada di hadis itu namanya wazir watus sanamihi al jihad. Jadi sebuah perjuangan atau pengorbanan. Itu adalah bukti dari keislaman dan keimanan kita seperti itu. Oh gitu. Sebuah pengorbanan. Jadi kan kebanyakan kalau orang sudah mencintai itu apapun sanggup dikorbankan, termasuk hatinya sendiri, nyawanya sendiri, kan begitu. Nah ini kebanyakan hati manusia ini katanya tempat iman nih, tapi juga tempat cinta kan Pak? Iya. Tempat cinta juga. Nah cintanya ini bukan hanya cinta kepada Allah, tapi lebih berat cintanya kepada manusia. Kepada makhluk. Ya kepada makhluknya begitu kan. Benda-benda apa gitu. Kadang kalau sudah mencintai makhluknya ini lebih dalam daripada mencintai penciptanya sendiri. Nah gitu. Nah ini bagaimana bisa disebut beriman coba? Kalau cinta sama Tuhannya aja kadang-kadang lebih cinta sama makhluknya. Ya masih dikatakan. Masih dimasakan beriman. Itu lagi turun. Lagi turun kadarnya ya. Ya itu manusiawi bilang. Manusia. Itu memang sudah, ya kebanyakan begitu. Hubungan yakin dan percaya dengan syahadat. Syahadat pertama loh ya. Dalam arti kata kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Hubungan yakin dan percaya itu lahir menjadi syahadat. Nah syahadat ini di dalam Al-Quran memang ada, memang dijelaskan, dan syarat pertama masuk Islam bahasanya begitu ya. Nah ini syahadat ini ucapan siapa? Apakah Kanjeng Nabi? Apakah Allah sendiri? Syahadat itu perintah Allah sendiri atau Kanjeng Nabi? Itu ada namanya syahadat itu sejak jiwa manusia ada di tulang belakang. Itu syahadat. Jadi dipersaksikan oleh Allah, apakah alastu birobikum qalu bala. Iya, kami bersaksi, qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi sejak manusia ada jiwa bukan ruh ya. Nanti ini harus dipahami, apa jiwa, apa ruh, apa hati, apa akal, itu harus difahami, nanti bisa dijelaskan nanti. Jadi waktu manusia itu masih dalam jiwa, bentuk jiwa itu ada di tulang belakang. Ala zuhurihim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu Allah mempersaksikan apakah kami bukan Tuhanmu, maka jiwa-jiwa itu tadi bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Oh begitu. Ya. Jadi ini percakapan antara jiwa dengan Allah sendiri gitu ya? Iya. Gitu. Jiwa ya, bukan ruh ya, Bukan. yang bercakap-cakap dengan Allah ini. Kalau ruh itu kan eksistensi ketuhanan. Eksistensi. Min amrillah. Uli ruhu min amri robbi. Ruh itu adalah amri robbi. Amri itu bukan kholqi, bukan makhluk. Artinya adalah eksistensi ketuhanan ini, si ruh itu. Makanya nggak bisa dibahas banyak-banyak ruh. Ya, nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Oke.